Halo sahabat semesta dimanapun berada, salam jumpa kembali dengan channel Ibu Semesta. Terima kasih, boleh like, subscribe, dan bagikan. Sahabat semesta, pernahkah kalian merasakan sukacita khususnya di saat hendak menikah, di mana pasangan muda-mudi yang sudah lama berpacaran begitu sepakat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan? Pernah ya? Nah, itu pernah saya alami seperti itu, dimana ketika mewujudkan untuk kehidupan yang lebih bahagia, itu muda-mudi sepakat untuk menikah. Nah, pastinya untuk menikah itu ada harapan-harapan yang dibangun. Salah satu harapannya adalah memiliki buah hati. Nah, ini sharing saja begitu. Jadi jeda 2 bulan setelah saya menikah begitu, saya dititipin oleh Sang Pencipta buah hati, dimana dalam proses kehamilan anak pertama itu saya merasakan ada adaptasi begitu. Misalnya pada waktu itu makan itu tidak enak, bau apa saja tidak enak begitu keluar, dan itu terjadi pada biasanya disebut trimester yang pertama. Nah, saya mencoba untuk bertanya kepada diri saya, apakah ini sebuah kekagetan begitu ya, yang dulunya saya pada waktu masih muda itu ada di sebuah kota, dan setelah saya menikah ada di sebuah desa begitu. Dan ketika saya rasakan, saya sempat pada waktu itu tinggal bersama dengan orang tua saya pada waktu hamil anak pertama, dan di sana juga merasakan nyaman begitu. Jadi ketika muntah-muntah begitu nggak terlalu sering. Nah, dengan berjalannya waktu, trimester yang pertama itu telah terlewati, trimester kedua dan trimester ketiga. Jadi pada hamil anak yang pertama itu saya merasakan bahwa di saat saya berkomunikasi dengan janin, saya melihat perkembangan janin yang ada di dalam perut saya begitu. Pada waktu itu belum terasa, trimester pertama belum terasa denyut kayak denyutnya begitu. Trimester kedua sudah terasa begitu. Saya mengajak komunikasi dengan anak ini. Nah, saat itu saya di mana saya berada, saya merasakan apa, saya ajak komunikasi begitu. Begitu juga dengan suami, ketika suami mau berpergian kemana begitu, mau tidur atau mau apa begitu, ngajak omong begitu, menjalin komunikasi yang ada gitu. Saat saya pada waktu itu masih mengajar di sebuah sekolah di Salatiga begitu, anak itu pagi begitu saya udah mandi, udah beberes semua gitu, berangkat sekolah ya, dia ayo kita berangkat sekolah begitu ya. Saya ajak ngomong, dimanapun saya berada saya ajak ngomong gitu.
Jadi ada jalinan komunikasi antara si anak dan si ibu. Nah, saat itu saya merasakan ya ada senang, ada sedihnya begitu ya. Kalau orang hamil itu di saat perutnya udah besar begitu, saya merasakan punggung yang pegel banget begitu, terus udara terasa panas begitu. Nah, HPL-nya pada waktu itu tanggal 30 Oktober. Nah, saat itu saya hanya meminta dan bicara dalam hati begitu, Dek, nanti lahirnya hari Kamis ya. Kalau hari Kamis nanti, tentunya kan pada waktu itu masih ngajar begitu. Nanti kalau hari Kamis, Uti ditungguin Uti, jadi Uti bisa libur hari Jumat, Sabtu, Minggu, jadi 3 hari ditungguin begitu. Dan ternyata benar, dia lahir di hari Kamis gitu. Dengan berbagai proses yang ada, dibantu oleh bidan setempat, anak itu keluar dengan begitu cerianya, menambah kebahagiaan keluarga kami. Dengan anak itu lahir, saya menerapkan ketika harus memberikan ASI, bagaimana caranya, itu banyak hal yang boleh saya rasakan begitu. Dimana saya mempelajari tentang psikologi perkembangan anak, bahwa setiap perkembangan anak itu ada tugasnya, dimana ketika anak misalkan masih 1 bulan begitu, dia penglihatannya masih belum sempurna, masih kabur begitu, dia masih sedikit mengangkat kepala, dia beradaptasi, dia mengenal siapa ini, di mana untuk bicara, bahasa nangisnya itu ada saat nangis dia haus, ada saat nangis dia buang air kecil, buang air besar. Itu ada bahasa-bahasa yang si kecil lakukan. Nah, dari situ saya menerapkan, saya gabungkan begitu. Oh, ketika saya mempelajari psikologi seperti ini begitu. Nah, akhirnya saya mengajak anak ini bertumbuh begitu ya, lambat laun begitu dia masuk ke pendidikan anak usia dini. Pada waktu itu masih 22,5 tahun. Jadi pada waktu itu anaknya makan itu masih 2 tahun, karena saya nggak tahu ya. Makan itu masih saya bikinkan bubur nasi, saya saring begitu. 2 tahun anak ini belum bisa ngomong begitu. Dan ketika saya melihat ada referensi-referensi yang ada, makan, apa yang dimakan itu juga bisa berpengaruh untuk perkembangan bahasa gitu. Nah, itu jadi tahap demi tahap ada kisah kasih di setiap perkembangan anak, terutama anak yang pertama. Jadi anak yang pertama itu dimana orang tua, saya dan suami belum mengerti anak ini seperti apa, mau dibagaimanain begitu. Tetapi saya menerapkan pada waktu itu, ya makan, ini udah disiapkan, makan pagi begitu. Bahkan sampai sekarang dia bertumbuh, dia bilang bahwa aku tuh suka kalau
ibu tuh masak gitu, aku nggak suka jajan. Nah itu apa namanya ya, sharing yang boleh saya bagikan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan dan komen di bawah kolom komentar yang ada. Terima kasih, sampai jumpa.